Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai teknologi di bidang pendidikan yang beranggotakan yaitu Siti Hafizah, Salsabila, saya sendiri Syifa Rahmadia, dan juga Yovanita Maria Margaret. Untuk pemaparan pertama akan diserahkan kepada rekan saya. Ya baik, terima kasih kepada Syifa yang telah membuka presentasi kali ini. Boleh di-next videonya. Ya, banyak. Nah, jadi di sini kelompok kami akan membahas rumusan masalahnya itu yang pertama apa yang ditawarkan tren teknologi untuk pendidikan, kemudian yang kedua bagaimana peran teknologi untuk menjawab permasalahan dan tantangan pendidikan di masa depan. Boleh ingat? Oke, sebelum kita berlanjut ke rumusan masalah, di sini saya akan menjelaskan beberapa platform yang sering digunakan untuk di dalam bidang pendidikan ini. Yang pertama itu ada OCC. OCC ini atau Open Online Course. Itu pada saat ini tuh banyak mahasiswa ataupun dosen ataupun guru-guru yang memakainya dalam dunia pendidikan. Ada beberapa software lain yang disebut dengan Learning Management System yang fungsinya hampir mirip dan sama seperti OCC. Itu yakni ada Sakai, Moodle, WebCity, dan juga Blackboard. Khusus untuk model ini dia gratis, kemudian mudah digunakan dan ada fitur-fitur terbaru yang setiap bulannya itu bisa diupdate. Tuh. Yang kedua ada sosial media. Sosial media ini sekarang di banyak tempat sudah digunakan untuk pembelajaran karena mengikuti kebiasaan zaman. Di mana-mana sudah memakai sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Awal kemunculan sosial media ini umumnya itu memang hanya digunakan sebagai hiburan, namun sekarang ini sudah digunakan untuk pembelajaran juga. Tuh. Kemudian hal-hal positif yang didapatkan jika sosial media ini dijadikan media pembelajaran itu yaitu lebih menarik, mengasah kreativitas, dan juga dapat mempermudah eksplorasi kita mengenai teknologi. Kemudian kita juga akan diasah pikiran kritisnya dalam mengomentari suatu masalah di sosial media ini. Kemudian yang ketiga itu ada podcast. Podcast ini audiensnya itu tidak terbatas dan juga dapat diakses secara besar-besaran oleh semua orang. Kemudian biasanya dosen itu mengupload video di media sosial untuk ditonton oleh mahasiswanya jika pembelajaran di kelas kurang dipahami. Yang keempat ada podcast ini pun ada keunggulannya. Yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan dapat diakses dengan mudah. Yang kedua itu ditonton kapan saja oleh mahasiswanya, dan yang ketiga jangkauan audiensnya lebih luas pastinya. Yang keempat itu ada virtual notice board. Virtual notice board ini seperti papan pengumuman tetapi bersifat elektronik atau online, itu tidak bersifat fisik seperti papan pengumuman pada umumnya. Nah, virtual notice board ini mempunyai keunggulan yang pertama itu diakses secara elektronik, jadi memudahkan kita untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ini berbasis online, dan yang ketiga mendapatkan informasi dari mana saja. Seperti itu. Boleh di next. Kemudian yang kelima itu ada wiki. Wiki ini digunakan untuk mengutarakan pendapat dan menemukan konsep bersama. Jadi wiki ini dapat digunakan untuk merumuskan dan mendiskusikan suatu hal secara bersamaan, kemudian akan disepakati oleh kelompok belajarnya. Nah, yang keenam itu ada SlideShare. SlideShare ini adalah platform presentasi untuk membagikan, merubah suatu file materi yang penggunaannya itu gratis. Biasanya digunakan oleh dosen-dosen, kemudian dapat ditambahkan materinya oleh mahasiswa. Seperti itu agar menemukan sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Nah, yang ke-7 ini ada gamifikasi. Gamifikasi ini pembelajaran dalam bentuk kuis untuk menarik minat mahasiswa. Contohnya seperti Kahoot, Quizizz, Sokratif, dan pembelajaran lainnya
yang menjadikan belajar itu lebih menyenangkan karena challenging bagi mahasiswa ataupun siswa. Dan yang terakhir ada project based learning. Project based learning ini yaitu pembelajaran dari dua arah sehingga tidak hanya disampaikan oleh pemateri atau dosen atau guru, tetapi juga dapat disampaikan oleh siswa maupun mahasiswanya. Diajarkan itu dengan cara langsung terjun ke lapangan atau praktik langsung yang dapat lebih ditangkap oleh mahasiswa atau siswa karena lebih banyak eksplorasi di lapangannya. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi tentang manfaat teknologi. Nggak afdol dong kalau kita nggak bahas tentang manfaat dari teknologi, apalagi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai personalisasi pembelajaran, yang artinya setiap individu ini kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda ya. Nah, begitu pula dengan cara mereka belajar. Ada yang bisa belajar hanya dengan mendengarkan saja, ada juga yang belajar hanya dengan melihat sekilas mereka sudah bisa paham. Oleh karena itu, peran teknologi ini untuk membantu peserta didik maupun pengajar untuk menyampaikan pembelajaran atau materi dalam kelas itu dengan mudah. Kemudian, manfaat yang kedua adalah keaktifan peserta didik. Dengan adanya teknologi, peserta didik ini itu dituntut untuk mau tidak mau harus menyampaikan pendapat secara kritis, walaupun melalui teks, tapi itu sudah membuat mereka percaya diri untuk menunjukkan kemampuan mereka di kelas, sehingga keaktifannya pun meningkat. Dan manfaat yang ketiga, nilai tambah di sekolah ini masih berhubungan dengan adanya keaktifan peserta didik. Apabila peserta didik ini aktif, maka nilai tambah di sekolahnya pun akan meningkat. Manfaat yang keempat yaitu self-regulation, yang artinya peserta didik ini memiliki atau berhak untuk mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan. Misalkan di suatu kelas, peserta didik ini hanya mampu untuk menerima atau menangkap suatu materi dari A sampai Z misalkan. Ada juga peserta didik yang hanya mampu untuk menerima pembelajaran dari A sampai J. Nah, untuk peserta didik ini bisa juga untuk belajar di luar jam kelasnya sehingga dia tidak mendapatkan ketertinggalan, yang pastinya dia tetap memanfaatkan teknologi yang ada untuk mempermudah dia untuk belajar. Kemudian yang keempat, yang kelima, fokus pada inquiry. Inquiry ini merupakan metode pelajaran yang mana berfokus kepada peserta didiknya. Yang peserta didiknya ini dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga mereka apabila di dalam kelas itu tidak buyar pikirannya, sehingga mereka tetap fokus dalam pembelajaran. Nah, manfaat yang terakhir yaitu pastinya untuk memudahkan proses pembelajaran. Diintegrasikannya teknologi dalam sebuah kelas pastinya adalah untuk memudahkan pembelajaran dan memudahkan tenaga pendidik untuk menyampaikan materinya. Baik, itu untuk manfaat teknologi, boleh di slide. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi yang dapat mengubah pembelajaran di kelas. Di era 4.0 ini memang kan yang namanya teknologi ini selalu berkembang semakin cepat ya. Oleh karena itu, teknologi pun diintegrasikan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, ada beberapa teknologi yang dapat diaplikasikan. Yang pertama yaitu virtual reality. Ini biasa kita sebut dengan Zoom meeting yang saat ini kita pakai, dan ini memang awal mulanya itu saat pandemi kemarin, yang mana kita diharuskan untuk berada di rumah, sedangkan pembelajaran itu harus tetap berjalan. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi Zoom meeting ini untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian teknologi yang kedua adalah 3D printing yang merupakan media pembelajaran
dalam bentuk 3D, tapi misalkan kita bikin suatu objek dalam handphone atau iPad kita, nah tapi dalam bentuk 3D, bukan dalam bentuk nyatanya, tapi setidaknya dalam bentuk 3D ini bisa mempermudah kita untuk melihat detail dari pelajaran yang sedang kita pelajari. Nah, untuk teknologi yang ketiga yaitu hologram. Hologram ini merupakan eh, perpaduan dari dua cahaya yang kemudian membentuk suatu objek atau suatu pemandangan sehingga kita seperti melihat objek tersebut di dunia nyata. Padahal itu cuma pantulan cahaya saja, tapi ini sangat berguna untuk mempelajari atau melihat detail-detailnya seperti apa atau semirip apa benda tersebut. Nah, yang keempat yaitu cloud computing. Ini biasa kita kenal dengan paling umum adalah Google Drive yang menyimpan file-file kita, ataupun kita bisa mengirimkan tugas atau mengumpulkan tugas di dalam cloud computing ini. Dan yang terakhir adalah artificial intelligence atau yang kita sebut dengan AI. Nah, ini merupakan teknologi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa karena teknologi ini membantu sekali mahasiswa untuk mencari materi atau pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka dapatkan di dalam kelas, maka AI ini bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Baik, itu untuk teknologi yang dapat digunakan di kelas. Selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini kita akan bahas tentang virtual reality atau AI versus augmented reality atau AR. Sebenarnya mereka ini serupa tapi tak sama ya. Perbedaannya itu AI membuat kita seolah berada di lingkungan virtualnya, sedangkan AR itu seolah kita memegang elemen virtualnya. Gimana sih maksudnya? Nah, AI itu memberdayakan komputer untuk meniru kecerdasan manusia, makanya disebut dengan kecerdasan buatan. Sementara AI ini meningkatkan persepsi kita tentang realitas dengan melapisi konten digital dalam lingkungan fisik. Tapi, AI itu kunci penting untuk AR. Kenapa sih kunci penting? Karena AI ini memungkinkan AR untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif, realistis, dan personal. Peran utama artificial intelligence pada teknologi AR yaitu mengenali objek dalam lingkungan yang nyata dan melacaknya secara presisi. Nah, beberapa platform AI dan AR sebagai berikut yaitu STEM programs yaitu Science, Technology, Engineering, dan Math program, Sport and Athletic Training, Medical Training, Music or Fine Arts Education, History and Geography, dan Skill Trade Programs. Kemudian boleh selanjutnya. Nah, dari tadi kita bicara tentang AI. AI sebenarnya siapa sih AI itu? AI biasanya dikenal dengan artificial intelligence, yaitu robot pintar yang dapat menggantikan peran manusia, misalnya dalam hal tutor atau guidance, otomasi tugas admin, smart content, personalisasi pembelajaran. Dalam pendidikan, biasanya digunakan untuk agen pedagogis e-learning, penerjemah bahasa isyarat, chatbot, dan grader otomatis. Berikan saja pertanyaan apapun yang kita butuhkan, maka dengan otomatis basis AI akan menemukan solusinya. Secara ekonomis memang akan mengurangi biaya dalam tutor, makanya hal ini menjadi praktis dan digunakan oleh semua orang, termasuk dalam bidang pendidikan, seperti itu. Kemudian boleh selanjutnya diserahkan kepada teman saya. Nah, yang selanjutnya ada Big Analytic. Nah, Big Analytic ini memiliki peran yang cukup besar juga ya bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi kehadiran Big Data ini membantu proses pembelajaran banyak pihak terutama di dalam lingkup pendidikan, yaitu untuk para pendidik ataupun kita juga sebagai mahasiswa. Nah, manfaat utama dari penggunaan Big Data dalam pendidikan adalah untuk membantu gitu para pendidik menguraikan strategi pengajaran, kemudian menganalisis informasi, mengeksplorasi dan meningkatkan efisiensi sistem pembelajaran dan pengajaran, serta menganalisis hasil belajar serta peserta dan strategi pengajaran.
Kemudian melalui teknologi Big Data Analytics ini, para pendidik itu dapat melakukan pemantauan terhadap kemajuan belajar siswa. Nah, hal itu tentu memudahkan mereka gitu untuk menilai siswa secara akurat. Kemudian data yang dihasilkan dari Big Data ini disajikan dalam bentuk laporan aktivitas belajar harian siswa seperti pencapaian kelas hingga kegiatan kelas. Nah, laporan tersebut juga menampilkan pada bagian di mana siswa yang kurang menguasai pembelajaran, sehingga mempermudah pendidik dalam menemukan solusi terbaik dengan mengarahkan siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT, yaitu adalah sistem perangkat yang dimana itu perangkat saling terhubung antar jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi berbagai informasi ini dapat mencangkup sensor, kamera, robot, dan antar muka gitu. Penggunaan seperti ponsel, sistem perangkat terintegrasi ini dapat bersifat lokal maupun global. Nah, dalam sistem sektor pendidikan, salah satu yang paling adaptif dan efektif dalam hal penerapan perangkat IoT ini untuk penggunaannya itu agar pendidikan lebih kolaboratif, kemudian interaktif, dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, perangkat IoT ini juga memberi siswa akses yang andal gitu ke segala hal, mulai dari materi pembelajaran hingga saluran komunikasi hingga pemahaman yang baik, dan memberi guru kemampuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa secara real time. Kemudian selanjutnya, nah terakhir ada tantangan-tantangan yang muncul di samping kebermanfaat teknologi ini. Yaitu pertama ada melakukan praktik dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh banyak peserta didik gitu yang tidak memperhatikan penjelasan materi, sehingga cara mengevaluasi peserta didik itu memahami penjelasan pengajar bisa dilakukan dengan cara mengadakan kuis dalam kelas, sehingga pengajar mengetahui apakah peserta tersebut memperhatikan atau tidak. Kemudian pembelajaran jarak jauh ini memang membuat para peserta tidak fokus dalam kelas gitu, sehingga sebagai pengajar harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas belajar dalam jarak jauh. Nah, akan tetapi untuk pembelajaran praktik dalam jarak jauh ini memang sulit direalisasikan. Memang ada beberapa jurusan yang praktiknya itu dapat dilakukan secara virtual gitu. Ada juga yang sama sekali tidak dapat dilakukan virtual. Nah, untuk mengatasi ini, maka pengajar ataupun guru ini harus memiliki timeline gitu untuk mengatur jadwal antara tatap muka dan virtual, sehingga bagi jurusan yang memang tidak bisa praktik virtual, maka tetap bisa melakukan praktik secara langsung. Kemudian yang kedua ada kemajuan teknologi dan kemudahan aksesnya pada anak muda sekarang itu menyebabkan terkikisnya moral. Itu kemajuan teknologi memang banyak menjanjikan sisi positifnya, akan tetapi tidak dipungkiri banyak juga sisi negatifnya gitu. Seperti sosmed. Ini salah satunya yang sering digunakan oleh anak muda. Nah, mereka bebas berekspresi di sana dan bebas menerima apa saja yang menurut mereka benar. Nah, hal inilah yang menjadi sebab munculnya hoax, karena ya tentunya mulai karena mereka belum dapat memfilter mana yang benar dan salah. Nah, cara menangani hal ini tentunya dimulai dari keluarga yang harus memberikan contoh yang benar. Kemudian ajarkan juga untuk berhati-hati dalam penggunaan sosmed. Selain keluarga, peran pengajar juga diperlukan. Yang terakhir ada banyaknya informasi yang beredar membuat bingung informasi mana yang sesuai. Jadi dalam mencari informasi yang beragam ini, dari berbagai pandangan membuat para pengguna kesulitan mengetahui mana faktanya. Jadi kemudian jika tidak dapat memilahnya, maka tersesat akan menjadi jalan. Maka gunakanlah kata kunci yang kuat dan pas. Gunakan systematic literature review
sehingga tidak sembarangan dalam mencari sumber. Mungkin sekian, dikembalikan kepada Madam. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.